Assalamualaikum, berjumpa kembali Bolo dengan saya Fenty Zulan di Lobi Belajar Lebih Memahami. Program ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, tema kita sangat menarik kali ini yaitu Pansus Perubahan Nama Jalan menguntungkan siapa? Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber yang telah hadir, kita akan saksikan dulu cuplikan yang satu ini. Sejumlah jalan di kota Surabaya akan diubah namanya dengan nama baru. Pemberian nama baru untuk nama jalan sedang disiapkan pemerintah kota Surabaya. Sedangkan perubahan beberapa nama ruas jalan arteri harus mendapat persetujuan dari legislatif setempat. Tapi pemberian dan perubahan nama jalan itu masih dalam tahap sosialisasi, karena dampak perubahan nama jalan akan berpengaruh pada data kependudukan. Jika nama jalan berubah, identitas dan alamat warga pun otomatis berubah. Yang harus diganti kali pertama adalah kartu tanda penduduk. Setelah KTP, administrasi lain seperti SIM, STNK, BPKB, perizinan usaha, perbankan hingga plakat alamat rumah pun harus diganti. Selain itu, banyak warga setempat juga menolak perubahan nama jalan ini. Selain akan mengubah data kependudukan, alasan lain adalah adanya latar belakang sejarah. Lalu, sudah sejauh mana rencana perubahan nama jalan di Surabaya ini dibahas oleh Pansus dan pihak terkait? Dan siapa yang diuntungkan dari perubahan nama jalan ini? Semua akan dibahas di Lobi. Baik, Bolo kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Program kita adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, di sini temanya sangat menarik ya. Tadi sudah kita saksikan cuplikan mengenai Pansus Perubahan Nama Jalan ini menguntungkan siapa. Kemudian apakah perlu sampai dibentuk Pansus? Sebetulnya siapa yang diuntungkan dengan adanya Pansus Perubahan Nama Jalan ini? Nah, telah hadir narasumber di tengah-tengah kita, Bapak Badrul Tamam. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih waktunya diberikan terhadap saya. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, kita akan membahas mengenai Pansus Perubahan Nama Jalan tadi ya, sesuai yang sudah kita tayangkan cuplikannya. Menurut Pak Badrul Tamam sendiri, sebetulnya siapakah sih yang diuntungkan kalau ada perubahan nama jalan ini kan, dan apa latar belakangnya kok tiba-tiba ada wacana dibentuknya Pansus Perubahan Nama Jalan ini, apa sebetulnya tujuannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, tapi kami mengharapkan inovasi-inovasi itu jangan sampai menjadi suatu feedback terhadap masyarakat, menjadi kesulitan-kesulitan yang sifatnya nanti bisa diderita oleh masyarakat Surabaya ini. Kalau kita berbicara siapa yang diuntungkan, pastinya nama-nama pahlawan, nama-nama besar pahlawan ini, biasalah kalau dilihat dari sisi ekonomi, pasti nama jalan yang mempunyai nama-nama besar pahlawan itu juga akan mendongkrak daripada penjualan tanah-tanah yang ada di situ. Cuman masalahnya, itu ada masalahnya. Tanah-tanah itu sekarang sudah milik siapa? Itu milik pengusaha apa masih milik masyarakat? Sehingga nantinya bisa kita lihat contoh lah beberapa nama jalan itu ketika dibuat dan lain sebagainya, ketika menggunakan nama-nama besar, otomatis juga bisa mendongkrak dari segi ekonomi masyarakat, dari segi ke nilai jual daripada tanah-tanah yang ada di situ. Sebetulnya begini Pak Badrul, dari pemerintah sendiri kenapa kok ada ide ini? Sebetulnya tujuan utamanya apa selain tadi mungkin bisa mendongkrak harga tanah gitu ya? Apakah ada sejarah yang akan diungkapkan di situ, siapa saja yang mungkin berjasa atau gimana? Pastinya Pemkot punya tujuan lah. Tujuan baiknya itu pasti ada. Ya, salah satunya adalah untuk mengangkat kembali bahwa Surabaya ini terkenal dengan sebagai kota pahlawan. Iya, betul sekali. Sedangkan nama-nama pahlawan yang ada Surabaya ini sangat sedikit sekali, sehingga perda untuk memberikan nama-nama jalan, nama pahlawan ini harusnya bagus. Cuman masalahnya harus dikaji dan harus memberi waktu yang cukup. Jangan sampai
nama-nama jalan ini kayak orang dikejar gitu loh. Iya. Saya nggak tahu kenapa harus dikejar, harus Iya. target sekian, Oke. sehingga kan nantinya menjadi kacau bilau semua dan tidak menyelesaikan masalahnya. Oke. Seharusnya nama pahlawan Surabaya, nama-nama jalan pahlawan Surabaya ini juga bisa menguntungkan kepada warga, tapi justru sebaliknya akan menjadi kesulitan terhadap warga Surabaya sendiri. Dan untuk pansus sendiri sebenarnya siapa saja Pak yang ada di situ? Seluruh Dalam komisi D itu berada di pansus, pansus ini. tersebut. Nah, kemudian sampai dalam tahap apa untuk sekarang ini Pak? Apakah masih mengumpulkan Ya sekarang beberapa data kita untuk masukan dikaji? dari masyarakat dan Iya. kajiannya, kira-kira apa kesulitan-kesulitan yang nanti akan dihadapi oleh masyarakat Oke. seandainya memang Program ini nama-nama dijalankan jalan gitu ya? ini sudah diundangkan dijalankan gitu. Oke. Dan untuk ini Pak, kita kan bisa berbicara lebih luas lagi ya dengan dampak adanya perubahan nama jalan ini. Tentunya satu, mungkin perubahan alamat ya, perubahan KTP, kemudian mungkin sertifikat kepemilikan atau mungkin juga perizinan. Nah ini apakah sudah ada pembicaraan ke arah sana Pak Badru? Nah itu yang saya beberapa kali kita mendatangi kelurahan-kelurahan yang Iya. nantinya terdampak. Dan bahkan ketika kita berjumpa dengan warga, banyak warga yang mengatakan belum tersosialisasi. Oke, jadi banyak warga belum Masih tahu belum ya. tersosialisasi. Karena pasti ada dampaknya, terutama di bidang kependudukan, Iya. dan juga KTP, ya KSK dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin masih bisa mudah kita atasi karena itu memang ranah Surabaya. Iya. Tapi masalahnya bagaimana dengan perizinan Iya. perusahaan Oke. yang nantinya berakte sampai ke pusat dan lain sebagainya, itu semua kan harus ada perubahan. Iya. Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah Surabaya, dampak-dampak seperti itu. Karena sampai sekarang salah satu contoh ada beberapa pansus yang dulunya juga atas nama jalan, sampai sekarang ini belum bisa diselesaikan. Apa itu Pak contohnya? Contohnya jalan Darmo Baru Iya. Barat yang dirubah menjadi Jalan Patimura. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang berKTP Darmo Baru Barat dan ada di situ yang juga berKTP Patimura. Satu. Yang kedua, Berarti ganda KTP-nya ya Pak ya? bukan, Dengan alamat. bukan. Tidak semua ada Tidak satu semua. penduduk alamat situ, Iya. penduduk yang lain. Oke, Jadi dengan nama misal- jalan yang namanya- lama, dengan nama jalan yang baru Iya. seperti itu. Oke. Yang kedua, ada yang lebih lucu lagi. Iya. KTP-nya beralamat Darmo Baru Barat, Oke. sedangkan SIM-nya, Iya. alamatnya Patimura. Sudah yang baru begitu. Itu yang baru lagi. Yang baru. Oke. Yang kedua, Oke. yang ketiga, adanya suatu apa ya, yang perlu dipikirkan lagi oleh Pemkot adalah bagaimana dengan masalah suket yang sekarang ini masih belum terselesaikan. Masih ada 300.000 lebih masyarakat yang mengantri EKTP itu sampai sekarang itu masih menggunakan suket. Kira-kira dengan adanya bentuk perubahan nama jalan itu, apakah masyarakat ini akan menyalip orang yang sudah antri lama hanya karena adanya perda ini? Apakah mereka juga akan menunggu? Itu sudah lama, sudah 2 tahun lebih mereka menggunakan 2 tahun suket. yang lalu ya, 2 Pak? tahun yang lalu sampai sekarang itu belum bisa terselesaikan dengan baik. Oke, nah sekarang begini Pak, dari adanya pansus tadi sebenarnya tugas pokok pansus itu sendiri apa saja? Ya memberi masukan kepada Pemkot. Seandainya memang belum kami secara pribadi, seandainya memang itu tidak terlalu urgent untuk dihidupkan, sebaiknya itu ditunda dulu sampai betul-betul perangkat yang bisa dilakukan oleh Pemkot itu terselesaikan dengan baik. Oke, nah termasuk ya. tadi yang sudah dicontohkan ya Jalan Apalagi Darmo dan sebentar Patipura lagi, sudah ada contohnya ya Pak. sebentar ya? lagi menghadapi masalah pilkada, Nah, itu betul. akan menjadi suatu keruwetan, masalah apa? Pengkinian data tentunya Pak dengan Itu akan menjadi KTP. keruwetan gitu. Jangan sampai Betul. nanti dijadikan suatu kesempatan oleh oknum Iya, tertentu betul. Untuk memanfaatkan untuk momentum adanya ini ya. momentum ini gitu. Menjadikan satu keuntungan bagi pihak tertentu mungkin seperti Iya, itu Pak. betul. Nah kemudian begini Pak, kalau untuk jalan ini ya di Jinoyo dan Gunung Sari ya Pak ya, ini apa alasannya Pak? Yang sudah ada ya? Ya, kalau di Noyo itu masih ada beberapa penduduk yang menginginkan yang dulunya kita minta jalan Irjen Polisi Muhammad Yasin itu, tapi ada sebagian masyarakat di sana minta
jalan itu dirubah menjadi Jalan Sawung Galing. Tapi masalahnya juga Sawung Galing di sini sudah ada di dekat Jalan Darmo ini gitu. Nah itu juga kita juga harus mendengarkan keinginan masyarakat. Nah, kalau dari Dinoyo ini saya nggak tahu kenapa dari Kencana Dinoyo kembali lagi ke Kencana kalau nggak salah ya. Nah terus apakah nanti masyarakat ini juga dilibatkan ya Pak ya? Nah jangan jawab dulu Pak Badrul, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Program kita adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, dengan tema yang menarik yaitu Pansus untuk perubahan nama jalan, siapakah pihak yang diuntungkan gitu ya. Nah, tadi kita sudah diskusi dengan Bapak Badrul Tamam, beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah, Pak Badrul mungkin bisa disebutkan ya Pak ya, sebetulnya sasaran dari pemerintah Kota Surabaya itu daerah mana saja yang akan diubah nama ada jalannya? Sekitar 9 nama jalan ya. Ada sekitar 9 nama jalan yang diusulkan oleh Pemkot Surabaya agar nama-nama jalan itu bisa dirubah. Salah satunya adalah Menganti, yang kedua Jalan Singapura itu dirubah menjadi dulunya Wahab Hasbullah, tetapi kita diminta menambah menjadi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Terus ada lagi Jalan Bung Tomo, itu harus dirubah juga karena memang katanya kita juga mempersiapkan Jalan Bung Tomo itu untuk lingkar luar barat itu. Tapi sampai sekarang Jalan Bung Tomo itu masih tarik ulur antara masalah keluarga dan beberapa jalan yang lain. Tapi kemarin ada juga usulan dari polisi agar Jalan M. Yasin itu justru dirubah ke Jalan Veteran. Nah, Jalan Veteran Surabaya itu dirubah menjadi Jalan M. Yasin. Nanti ini harus ada usulan lagi ataupun permintaan dari pihak kepolisian kepada Pemkot Surabaya dan kita akan menggodok kembali nanti. Oke, berarti dalam perjalanan ini sudah ada pihak-pihak yang diundang ya Pak oleh Dewan ya, termasuk kepolisian, dari masyarakat. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak siapa saja yang sudah kalau dari memberikan kepolisian kita belum masukan? mengundang, tapi surat dari kepolisian kepada Pemkot sudah kita terima yang menginginkan Jalan M. Yasin, Jalan Veteran itu dirubah menjadi Jalan M. Yasin. Sedangkan dari pihak Pemkot mengusulkan Jalan M. Yasin itu merubah Jalan Menganti itu. Jadi ini makanya masih perlu tarik ulur kembali, diskusi kembali. Cuman masalahnya kalau veteran ini kan juga identik dengan mungkin salah satu dari angkatan dan lain sebagainya. Apakah angkatan ini setuju seandainya Jalan M. Yasin nantinya merubah nama Jalan Veteran? Itu juga kita harus perlu diskusi, jangan sampai karena Indonesia ini kan bahasa itu menjadi itu ya, menjadi titik kepada siapa ditujukan, misalnya veteran, identik ya. Misalnya veteran itu biasanya orang beranggapan itu tentara gitu. Iya, betul. Jadi dalam hal ini harus ada pihak-pihak lain termasuk dari TNI mungkin untuk bisa memberikan masukan begitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian ini Pak, ada juga yang diusulkan Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi. Nah, itu kenapa? Itu alasannya Pak? Kok pakai nama Sunda? Mungkin ya itu apakah berhubungan dengan sejarah Kota Surabaya mungkin? Ya mungkin untuk karena di Surabaya ini kan jarang ya nama-nama yang seperti itu, sehingga kan ya untuk supaya mitos lama itu tidak terjadi lagi dan tidak menjadi suatu mitos yang berkembang. Mungkin sudah seharusnya memang untuk kita melibatkan nama-nama Siliwangi dan juga Jalan Sunda itu di Surabaya ini. Nah begini Pak, ini sudah sampai berapa? Maksudnya pansus ini pembahasannya sudah sampai di tahap mana Pak untuk ini ya? Artinya, tinggal menunggu perpanjangannya lagi karena ini kita harusnya kemarin kita tanggal 24 bulan 2 tapi kita perpanjang karena memang belum selesai semua. 24 Maret ya Pak ya? 24 kemarin harusnya Februari. selesai Februari. Tapi kita ini diperpanjang lagi. Sampai apakah mungkin pemerintah kota juga memberikan deadline mungkin Pak? Iya. Deadline-nya? Ya kita yang memberikan yang memperpanjang pansus itu karena memang belum selesai. Jadi kecuali kalau memang Pemkot sudah selesai dengan perangkatnya. Tapi kebanyakan ya ada yang menolak dan menerima. Nah ini
Saya ingin tahu pihak-pihak mana saja yang mungkin menolak atau keberatan dengan adanya wacana perubahan dari nama jalan ini, Pak. Pihak siapa saja mungkin yang sudah Ya, ada hadir? dari beberapa fraksi Iya. juga ya. Mungkin ada beberapa fraksi pastilah ada yang menolak karena Iya. alasan-alasan yang Iya. saya sebutkan tadi. Di samping ada kebaikannya pasti ada yang harus kita perbaiki. Oke. Dan juga dari beberapa masyarakat? masyarakat. Oke, datang ke sini berarti, Pak ya? Kita yang datang ke sana, kita tanya. Nah, karena mereka minta jaminan dari Pemkot apakah dengan adanya perubahan ini tidak akan menyusahkan mereka. Iya, dalam birokrasi Dari tentunya ya, Pak birokrasinya, ya. betul. Oke, tapi melihat tadi dengan adanya masalah KTP saja yang 300.000 belum selesai, otomatis ya tadi ya Pak Badrul sudah mengutarakan juga bahwa nantinya jangan sampai dengan perubahan jalan ini duluan mana nih yang mau diselesaikan Iya, ini duluan ya? mana yang akan Warga yang diselesaikan tadi gitu lah. suketnya belum selesai 300.000 orang atau yang ada perubahan nama jalan ini ya Pak Betul, ya? betul. Berarti ini juga ada koordinasi dengan Disduk Capil dan sudah dilakukan mungkin Pak? Ya, sudah kita Ya. beberapa kali sudah kita sampaikan. Ya kalau misalnya masyarakat berkata siap ya siap gitu loh. Cuman masalahnya kan kenyataan yang ada yang Iya. kita sampaikan. Ya, beberapa kali kita sudah berdiskusi dengan Diskup Capil agar permasalahan ini secepatnya diberikan kepada kita alasan-alasannya dan juga jaminan-jaminan yang Iya. nantinya bisa dilakukan Artinya- diperbaikan untuk masyarakat. Oke, masyarakat juga tidak dirugikan. Jangan seperti sampai Pak. itu tujuan kami Oke. satu adalah bagaimana jangan sampai masyarakat itu menjadi korban, bukan iya. hanya dirugikan tapi menjadi korban dari permasalahan yang Iya. inovasi-inovasi yang tujuannya Iya, baik ini. Gitu. betul. Jadi jangan sampai maksudnya baik, tapi ketika diaplikasikan justru menjadi domino efek pada Iya, masyarakat yang akan merentet ke sektor-sektor yang lain, mungkin begitu ya Pak. Nah kemudian begini Pak, ketika ini seandainya sudah dilakukan ya Pak perubahan nama jalan tadi seperti yang di Jalan Patimura dan lain sebagainya. Nah ini kan sekarang lagi musim bisnis online nih Pak ya, Nah, iya. termasuk ojek online, kemudian taksi ataupun orang yang belanja online. Nah artinya dengan alamat ganda dengan kasus yang sebelumnya itu ini gimana ini Pak untuk Ya ketika kita mensiasatinya? hearing tadi, Iya. tadi sebelum saya ke sini tuh kita Iya. hearing dengan Oke. penduduk di Di mana nih, Pak? yang Jalan Patimura Oke, itu. Jalan Patimura ya. Itu kesulitannya sampai sekarang itu ketika mereka menggunakan aplikasi. Oke, online, bagaimana bisa mau diceritakan mungkin Pak? Ya Badrul? sering tertolak gitu lah. Sering Artinya tertolak. barang tidak bisa sampai Tidak kepada barang sampai, pemesan. apalagi kalau misalnya dia pesan Grab ataupun Iya. ojek itu Iya. sering tertolak karena sulit untuk ini di mana gitu. Alamat pastinya, pastinya. iya. Mungkin kalau ketika di aplikasinya Google Map, itu ya. sudah Google Map itu sudah jalan Udah yang baru Patimura, atau yang masih lama itu, Patimura. Tetapi Yang baru, ketika orang itu mintanya kan di jalan Yang lama, ya? Darmo Baru Barat sehingga Oke. kesulitan-kesulitannya di situ. Oke. Tadi mereka menyebutkan kepada kita bahwa sering tertolak karena tidak jelasnya Iya, alamat-alamat alamat itu. tersebut. Nah ini berarti juga PR ya PR, untuk Pak. pemerintah kota maupun dewan. Jangan sampai hal ini terjadi ke wilayah-wilayah lain di 9 wilayah tadi ya Pak yang Iya, sudah iya. disebutkan juga akan adanya perubahan nama jalan ini. Dan tadi juga ternyata sudah ada hearing dengan warga yang ada di Jalan Patimura bahwa kendala ini juga ternyata ada efek ketika melakukan transaksi pembelanjaan online atau pemesanan taksi ataupun ojek online. Mungkin seperti itu ya. Nah kemudian begini Pak, sebetulnya dengan adanya dampak negatif yang sudah ada ya Pak kalau yang di Jalan Patimura, nah ketika itu disampaikan kepada Dewan, apa yang menjadi alasan kembali bahwa ini tetap harus dijalankan nih yang target tadi ya dengan perubahan 9 wilayah tadi dengan kasus ini bagaimana Pak? Oh tidak bisa kita ditarget harus seperti itu. Iya. Tetap Dewan akan berbicara masalah dampak baik dan Iya. buruknya gitu loh. Nah karena ini permasalahan ini masih kita kaji terus, ya kita tetap aja mengkaji itu baiknya apa walaupun di situ ada dampaknya. Saya mudah-mudahan ya tetaplah Pemkot itu betul memberi jaminan terhadap masyarakat bahwa nantinya tidak akan ada dampak-dampak negatif terhadap perubahan-perubahan. Oke, artinya jadi Pansus juga masih meminta waktu Minta untuk waktu. mengkaji ulang dari Karena segala tidak ada sisi. jaminan sampai sekarang ini dari Pemkot hal-hal yang sifatnya masalah kependudukan, Iya. administrasi dan lain Oke. sebagainya itu masih semuanya baru tahap-tahap yang baru akan dimulai. Nah, apalagi sampai sekarang masyarakat tidak semuanya tersosialisasi dengan baik tentang dampak perubahan nama jalan. Oke, nah baik boleh yang ada di rumah, kita akan kembali di lobi setelah pariwara yang satu ini.
Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Program kita kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Masih bersama narasumber kita, Bapak Badrul Tamam ya. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dan kita dengan tema Pansus untuk perubahan nama jalan, siapakah pihak yang diuntungkan ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas mengenai beberapa dampak negatif ya, termasuk ada mungkin masyarakat yang kesulitan dalam melakukan transaksi online ya tadi seperti itu. Nah, sekarang apa yang ini Pak ya, saya naik selain tadi ya dengan transaksi online. Nah, apakah ada lagi laporan di luar itu yang mungkin warga juga ternyata sampai saat ini saya mengalami kesulitan. Nah, itu apa lagi Pak laporan dari warga mungkin? Ya, ada beberapa warga. Kalau saya secara pribadi lah, yang juga saya sampaikan ke komisi, bagaimana perubahan nama jalan itu diselesaikan setelah Pilkada Surabaya 2020 ini. Oke. Karena nantinya khawatirnya gitu loh. Perubahan nama jalan ini juga akan menyebabkan ketimpangan dalam masalah data warga. Pengkinian data ya Pak ya. Jangan sampai nanti terjadi data ganda, sehingga kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi sebaiknya ya sudah, sementara ini jangan terlalu itulah. Tapi tetap kita jalankan ini, tetapi mudah-mudahan bisa diselesaikan nanti setelah Pilkada Surabaya 2020. Agar semuanya masyarakat tidak susah, KPU juga tidak susah, Panwas tidak susah, dan tidak ada saling curiga. Karena kalau satu orang bisa megang 2 KTP nanti sulit juga gitu untuk kita mendata apakah ini nanti tidak jadi penggelembungan dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, ini artinya bahwa Bolo yang ada di rumah, bahwa pengkinian data itu sangat penting sekali karena sebentar lagi kita ada pesta demokrasi besar-besaran ya untuk pemilihan wali kota, dan tentunya ini jangan sampai ada efek negatif dengan adanya data ganda karena perubahan nama jalan tadi ya, karena seperti yang contoh Jalan Patimura saja SIM-nya pakai nama alamat lama atau KTP-nya yang alamat baru kan seperti itu juga terjadi ya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pansus dengan perubahan nama ini. Nah, tadi Pak ya, apa hal yang sudah dilakukan atau upaya apa dari Pansus maupun Pemkot warga yang menolak ini, apa upaya sudah dilakukan Pak? Sebenarnya kita kemarin punya inisiatif, kita memberi peluang kepada pihak Pemkot untuk bersosialisasi dengan warga. Di samping nanti kita akan bertanya kesulitan-kesulitan warga. Sehingga nanti kalau tidak ada ketemu daripada itu, kita akan mempertemukan antara warga dengan pihak panitia ya perubahan nama jalan ini, biar mengetahui kesulitan-kesulitan apa dan jaminan-jaminan apa yang akan diberikan oleh pihak Pemkot. Karena yang seperti saya katakan tadi, dari sekian sudah selama ini sosialisasi yang diberikan oleh panitia perubahan nama jalan ini masih banyak warga yang tidak mengetahuinya gitu. Walaupun apapun alasannya, dalam hal ini saya menginginkan Pansus betul-betul bekerja. Jadi jangan hanya karena ketika kita tanyakan kepada lurah, banyak juga lurah yang masih bingung terhadap itu. Nah, terus begini Pak, tadi ya misalnya kalau kita ambil contoh yang Jalan Patimura tadi, karena ada kesulitan seperti itu. Nah, artinya pemerintah belum ada keseriusan untuk menyelesaikan masalah yang lama saja belum, itu yang seperti itu yang saya tangkap ya. Dan bagaimana ini yang akan dirubah juga tidak mempunyai nasib yang sama, begitu ya Pak ya. Nah, untuk antisipasi itu tentu Pansus juga memberikan peringatan ya kepada Pemkot, jangan sampai ini kejadian di daerah sini terulang lagi kan, seperti itu ya Pak ya. Iya, kejadian yang sudah hampir 3 tahun itu masih terjadi antara Jalan Darmo Baru Barat. Mungkin begini Pak, kalau saya tangkap ya Pak Badrul, seandainya sudah terjadi perubahan nama jalan yang baru, apakah tidak memungkinkan seandainya nih Pak ya, dari pihak pemerintah ini ada ketegasan dalam pelaksanaannya, nggak boleh sudah pakai alamat yang lama. Nah, itu bisa nggak sih Pak, kan koordinasi dengan Disduk Capil nih Pak, sejak ditentukannya katakan mulai tahun 2017 ya Pak berarti ya. Nah, berarti tidak boleh menggunakan nama jalan lama. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Ya, harus proaktif dari pemerintah. Masyarakat itu ketika misalnya yaitu kan kesulitannya kembali, mungkin ketersediaan KTP dan lain sebagainya itu masih sulit gitu.
Seharusnya itu harus proaktif dari pemerintah, Pemkot, agar mereka memberikan, karena yang jadi korban kan mereka. Iya, betul. Harusnya kan otomatis mereka kan harus sudah diberikan KTP. Jangan sampai mereka nanti ke kelurahan, ke kecamatan, ke Dukcapil. Masyarakat sering enggan kalau seperti itu. Betul. Seharusnya ketika perubahan itu diberi, Pemkot juga sudah harus menyediakan KTP-nya. Sudah siap. Datanya kan sudah ada, cuma merubah nama jalannya aja. Gitu. Nah, artinya masyarakat tidak dirugikan dalam Jangan hal dirugikan, ini. jangan sampai masyarakat itu menghilangkan waktu masyarakat untuk mengurus hal-hal yang Pemkot sendiri buat. Itu kan buatan Pemkot, jadi Pemkot harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat nantinya itu. Nah, kalau yang di Jalan Patimura tadi ya Pak, apakah dalam birokrasi kayak perizinan ya, itu sudah ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Karena kan harus berhubungan dengan pusat tadi yang disampaikan oleh Pak Badrul ya. Mereka sementara belum mengalami, gitu. belum mengalami. Tapi kan ya kesulitannya mungkin sementara ini di transaksi online transaksi tadi ya. online itu gitu loh. Tapi kemungkinan besarnya kalau mereka mungkin mau pindah dan lain sebagainya nanti pastinya akan mengalami kesulitan seperti itu. Nah, untuk kalau ini Pak, di sertifikat tanah itu seperti apa Pak? Itu. Memang ada jaminan ke tanah itu kan ada berdasarkan sertifikat persil, mungkin nggak masalah. Cuman ketika nantinya dijual, pastinya harus dirubah sertifikat itu menjadi alamat yang tertera yang baru. Nah itu kesulitannya. Apakah nanti masyarakat itu tidak dipersulit lagi? Kan harus ada keterangan lagi nanti BPN dan lain sebagainya bahwa memang persil itu memang objek itu terletak di alamat tersebut. Itu kan harus ada surat keterangan. Nah siapa yang akan memberikan, yang mengurus jaminan surat keterangan ya, itu? Pak, ya? Yang akan memberikan surat keterangan yang memberikan terhadap warga itu, apakah warga nanti harus ke BPN untuk dapatkan surat keterangan itu? Apakah pemerintah yang sudah menyiapkan terhadap tanah-tanah itu? Nah harusnya pemerintah dong yang harusnya menyiapkan. Pemerintah gitu. Nah jadi jangan sampai dalam peralihan jual beli transaksi ini ada pihak yang menggugat gitu ya Pak. Nah itu jadikan celah pada orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab untuk mengambilkan keuntungan. Selagi tanah itu bentuknya diam nggak jadi masalah, tapi ketika mereka nanti mengurus IMB, mereka mau menjual tanah tersebut, pasti tanah itu harus sesuai dengan alamat yang ada dalam sertifikat itu. Nah berarti di sini juga dituntut ada kerjasama dengan berbagai pihak ya, terutama pemerintah tentunya. Bukan hanya satu pihak, pihak. Di sini banyak pihak yang akan terlibat. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak Badrul siapa saja? Ya bisa terlibat mungkin dari Dispenduk Capil, dari Pemkot Surabaya sendiri, nanti pertanahan, dan juga nanti dinas perdagangan, dinas perdagangan, Minkumham, yang juga nanti mengurus surat-surat izin daripada usaha-usaha masyarakat yang ada di situ. Kalau kita lihat, ini apakah pihak tersebut sudah duduk bersama Pak membicarakan hal ini? Belum ya? Belum. Berarti Pansus selama ini mungkin akan masih memanggil kita berhubungan dengan pihak-pihak, Pemkot, itu kan Pemkot seharusnya saja, gitu. Nanti insya Allah kalau misalnya memang kita memang menyiapkan untuk memanggil pihak-pihak tersebut. Gitu. Untuk membahas lebih lanjut. Membahas lebih lanjut itu. Nah kalau Pak Badrul sendiri ya sebagai Pansus ya dalam hal ini apakah sudah bertemu dengan salah satu pihak tapi yang disebutkan kayak pertanahan mungkin, kemudian dari pihak Kominfo ya, sudahkah Pak? Belum juga ya. Belum. Nah di sini ada izin perdagangan ya, kalau di lokasi perubahan nama jalan ini ada perubahan juga dalam izin perdagangan. Nah ini kan sampai ke tingkat kementerian ya Pak ya. Nah kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Program kita kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Masih dengan tema Pansus Perubahan Nama Jalan di Surabaya, menguntungkan siapa ya? Dan masih bersama narasumber kita, Bapak Badrul Tamam, beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya Pak mengenai perubahan nama jalan ini, karena tadi tentu ada pengaruh dengan birokrasi, misalnya perizinan dan lain-lain. Nah ini kan tadi Bapak sudah menyebutkan jangan sampai mengganggu atau mempersulit masyarakat dalam hal ini ya. Saya ingin tahu pendapat Pak Badrul sendiri, ini bagaimana dengan dampak adanya perubahan nama jalan ini terhadap perizinan usaha ya? Pastinya kalau seperti
PT, Oke. itu pastinya kan harus sampai ke pusat. Satu yang izin perdagangannya, mungkin izin perdagangannya, terus juga harus ke Menkumham untuk masalah perubahan alamatnya dan lain sebagainya. Karena di Menkumham itu selain akte dan juga surat dari Menkumham itu kan menyebutkan alamat. Iya, betul. Juga Lokasi begitu di mana juga usaha tersebut. siupnya dari Departemen Perdagangan juga menyebutkan alamat. Alamat, betul. Sedangkan kan nggak bisa diurus dari Surabaya. Kalau diurus pun harus menggunakan dana kembali. Gitu. Betul. Kalau kita lihat di sepanjang jalan Itu tidak bisa berlaku otomatis artinya ya Pak? ya nggak bisa. Tidak bisa ya? Itu harus Berarti dirubah. otomatis harus dirubah semua. Tetap harus dirubah? Harus dirubah semua. Nah ini apakah di Sprindak sudah ada pembicaraan dengan Pemkot mengenai hal ini? Ya kita menunggu, makanya kita waktu itu sempat pertanyakan, cuman pihak dari Pemkot sedang bernegosiasi dengan pihak Di Sprindak. Departemen Perdagangan. Artinya negosiasi ini berarti masyarakat tidak Ya, dirugikan, mudah-mudahan seperti itu. bisa hasilnya. otomatis terganti seperti itu ya Pak ya? Mudah-mudahan Oke. seperti itu. Dan otomatis tidak mengeluarkan biaya lagi. Jangan Iya. sampai mengeluarkan biaya. Karena kita sudah dalam kondisi yang sekarang dunia usaha ini mulai bergerak untuk bagaimana meningkatkan kinerja gitu Pak ya. Jangan sampai dengan adanya masalah perubahan jalan ini justru mempersulit para pengusaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, kemudian begini Pak, ini kan perubahan nama jalan ini harus seizin DPRD. Bagaimana pendapat dari DPRD sendiri? DPRD pasti melihat langkah baik dan buruk. Walaupun saya anggota pansus, tidak otomatis saya menerima terhadap perubahan nama jalan. Kita akan mengkaji juga, baik secara komisi dan juga secara pribadi, baik secara fraksi. Apakah memang perubahan nama jalan ini mempunyai dampak positif terhadap warga. Seandainya memang tidak mempunyai dampak positif terhadap warga, pasti saya akan melaporkan kepada fraksi saya, dan kami akan rapatkan di fraksi-fraksi apakah memang pansus perubahan nama jalan ini bisa diterima atau tidak. Seandainya kalau menurut nanti fraksi kita memang lebih banyak dampak negatifnya, ya saya sebagai pansus juga berani untuk mengatakan untuk menolak. Oke, nah ini kan sudah ada ini ya Pak ya perpanjangan. Ini sampai kapan Pak rencananya? 1 bulan setelah 1 bulan. 1 bulan dari tanggal 24. Oke, nanti 1 bulan setelahnya jika masih belum selesai juga bagaimana Pak? Ya, Nantinya. kita akan sampaikan kepada Pemkot bahwa belum bisa dilaksanakan untuk perubahan nama jalan. Oke, jadi masih dipending sampai dengan batas waktu yang belum batas ditentukan, tertentu intinya yang seperti itu. ditentukan. Nah sebetulnya ini Pak, kan kalau kita lihat dari tujuan awalnya adalah untuk biar ada sejarah, nilai budaya, dengan tadi ada Surabaya sebagai kota pahlawan, begitu ya. Nah itu sebenarnya kan memang tujuannya adalah baik gitu ya Pak. Nah tapi ternyata di sisi lain banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan termasuk dari sisi bisnis begitu ya, kependudukan. Nah apalagi nanti ada pemilihan wali kota, nah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan bersama-sama seperti itu ya Pak. Nah dalam sisi pengawasannya sendiri seperti apa ini Pak? Artinya pansus sudah bekerja sedemikian rupa. Nah kalau dari pihak Pemkot apakah ada deadline misalnya ini harus selesai dalam waktu sekian bulan atau ada atau tidak itu Pak dari pihak Kita ini memperpanjang itu bukan ketidaksiapan dari pansus ini, sebenarnya ketidaksiapan dari Pemkot juga. Kita sudah menemui pihak-pihak yang terkait, bahkan kita sudah beberapa kali rapat dengan Pemkot, tetapi Pemkot yang belum bisa memberi jaminan bahwa ketika kita menambah pertanyaan-pertanyaan, Pemkot masih belum siap untuk ini akan dilaksanakan kapan dan lain sebagainya. Itu bukan dari pansus, tapi Pemkot sendiri yang tidak siap. Pemkot sendiri ya. Nah, berarti kalau menurut Pak Darul ya, langkah apa yang akan dilakukan dalam waktu 1 bulan ini ya Pak ya, sambil menunggu kepastian tadi dari pihak Pemkot, kan tadi belum melakukan koordinasi dengan pihak Kominfo mungkin dari Sprindak. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh pansus dalam waktu dekat ini? Kami tetap mendorong, yang paling utama bagi kami adalah sosialisasi, pemberian suatu informasi yang tepat kepada masyarakat. Yang kedua adalah jaminan dari pihak Pemkot bahwa nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, jaminan dari pihak Pemkot juga bahwa
perubahan nama jalan ini tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi perubahan jalan ini betul-betul tujuannya adalah mengangkat nama kota Surabaya sebagai kota pahlawan, sehingga nama-nama jalan itu memang dipersiapkan betul sebagai langkah sarana menjadikan kota Surabaya ini betul-betul sebagai kota pahlawan. Oke. Artinya pemerintah kota tidak bisa memaksakan deadline harus bisa. Ini tidak bisa ya Pak ya? Nggak bisa karena, memaksakan. Nah, kalau misalnya memang diberi deadline, kalau tidak selesai harus diperpanjang ataupun dibuyarkan gitu. Oke. Berarti justru kalau melihat dari kasus sebelumnya yang di daerah Patimura tadi, ini kalau menurut Pak Darul seperti apa ini? Itu merupakan satu contoh, satu contoh. Contoh dari tahun 2017 sampai sekarang 3 tahun belum selesai, berarti. 3 tahun tidak selesai. Apalagi kalau sampai 9 nama jalan yang harus dirubah. Itu luar biasa yang kejadian yang akan terjadi di situ terhadap perubahan nama jalan itu. Oke, kalau yang 3 tahun yang lalu itu berarti berapa daerah Pak yang dirubah nama? Saya waktu itu belum tahu karena saya waktu itu belum ada di DPRD Surabaya. Cuman yang saya tahu, saya memberi contoh kan di Jalan Patimura itu. Oke, nah artinya boleh di rumah bahwa nama jalan ini juga pernah terjadi di tahun 2017 dan ternyata sampai saat ini pun ada banyak sekali permasalahan yang belum rampung. Ini tugasnya pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini tadi Pak Darul mengatakan bahwa dari pihak Pansus juga selalu ini ya aktif ya Pak ya untuk mengawasi jangan sampai bahwa perubahan nama jalan ini ternyata memberikan dampak-dampak negatif kepada pihak-pihak yang lain, dan Jalan Patimura itu sebagai satu contoh saja, karena tadi pagi warga juga datang ke sini dan melakukan hearing dengan anggota dewan bahwa permasalahannya sampai saat ini pun juga belum selesai. Nah, mungkin seperti itu. Kita akan kembali di segmen selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Program ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya, dan masih bersama narasumber kita Bapak Darul Tangom ya. Nah ini Pak, mengenai pansus perubahan nama jalan ini ada beberapa pihak yang menilai perubahan nama jalan ini tidak mendidik karena mengabaikan nilai sejarah. Contohnya, ini kan sudah bertahun-tahun namanya misalnya X ya Pak, nama apa gitu ya. Nah, tiba-tiba dirubah di tengah jalan. Nah, ini apakah mengabaikan nilai sejarah ini? Bagaimana menurut Pak Abdul? Ya, itu sempat kita bahas waktu itu. Bahkan saya secara pribadi sempat mengusulkan jalan menganti yang segitu panjangnya agar jalan orang anak-anak kita, cucu-cucu kita bahwa tahu di situ jalan bagaimana seandainya dijadikan salah satu sisi itu jalan menganti, satu sisi perubahan nama jalan itu. Jangan sampai mulai dari Kedurus sampai ke menganti dalam itu semuanya dirubah semua, sehingga nanti anak-anak kita dan cucu kita tidak mengenal bahwa di situ itu adalah jalan menganti yang dulunya ada di situ. Jadi kalau menurut Pak, nggak setuju ya dengan adanya itu atau gimana? Ya bukan masalah bicara setuju atau tidak setuju, cuman kita mengusulkan gitu loh bagaimana agar karena pastinya dulunya ada nama jalan itu kan pasti ada sejarah. Tidak mungkin ujuk-ujuk orang itu memberi nama menganti dan lain sebagainya, pasti ada sejarahnya. Mari kita kaji kembali kira-kira bagaimana agar nama menganti itu tidak hilang 100%. Mungkin juga bisa diambil berapa persen dari nama menganti itu tetap ada di jalan menganti itu. Jangan sampai semuanya dihapus sehingga masyarakat nantinya generasi yang akan datang itu tidak mengetahui kalau di situ pernah ada jalan menganti. Ya, nah ini saya juga mau nanyakan Pak, apakah dengan perubahan jalan tadi Pansus juga melibatkan ahli sejarah, ini apakah sudah gitu ya? Karena mengingat mungkin beberapa jalan ini ada historinya, ada sejarahnya, ini apakah sudah dilakukan? Sudah. Kita mengundang beberapa profesor, cuman saya lupa namanya. Ya pada dasarnya ya memberi pasti ada dampak positif dan negatifnya. Kalau mereka berbicara dari segi sejarah, nggak masalah, namanya sejarah ya tetap kita ingin pertahankan. Tapi kalau dari pihak kami kan pasti berbicara masalah untuk kebaikan masyarakat dan juga bagaimana juga mempertahankan agar sejarah itu tidak hilang sama sekali. Nah, kalau dari sisi pihak ahli sejarah, apa pendapat mereka dengan adanya perubahan jalan, nama jalannya? Ya ada yang disetujui, ada yang dianggap baik, ada yang memang perlu dipertimbangkan kembali.
Jadi artinya masih ini ya Pak ya, Iya. tidak semuanya tapi Tidak. case by case. Case by gitu ya. case, tidak Oke. semuanya, tidak Oke. semua. Dan kemudian ini Pak, ada usulan agar nama jalan lebih banyak menggunakan nama pahlawan gitu ya. Nah tanggapan dari Pak Darul sendiri gimana? Ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah, asalkan memang sesuai. Apakah memang nama pahlawan itu ada kaitannya nggak Dengan dengan Surabaya? jalan itu, dengan minimal dengan di jalan minimal itu? dengan Surabaya. Oke. Kalau bisa ya sesuai dengan historinya gitu loh. Jangan sampai nanti asal comot, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Surabaya, tetapi hanya menggunakan nama pahlawan-pahlawan yang besar tapi tidak ada kaitannya dengan kota Surabaya. Ya sebaiknya memang nama pahlawan itu harus juga sesuai dengan arah dan perjuangan mereka ketika perjuangan di Surabaya. Di Surabaya. Nah begini Pak, ini ada juga pendapat bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang merasa perubahan nama jaya ini sebenarnya dikaitkan dengan investor. Nah ini kalau menurut Pak Darul sendiri seperti apa ini? Ya bisa aja. Iya. Bahkan saya sendiri secara pribadi saya nggak mengatakan komisi ya, saya mengatakan kenapa nama jalan ini setelah tanah-tanah itu dibebaskan oleh pengembang. Ya saya katakan tadi, pastinya di situ ada nilai bisnis untuk menaikkan nilai tanah pengembang tersebut. Mereka pastinya nama-nama besar itu akan juga menjadikan satu nilai jual ya. Nilai jualnya lebih terhadap objek yang ada di situ. Pasti ada lah, pasti ada. Ya. Cuman apakah itu merugikan atau tidak kita akan kaji nanti. Iya. Nah, berarti Pansus sendiri sudah melakukan dialog kah dengan para pengusaha itu? Belum. Karena ini tidak ada urusannya dengan Tidak ada mereka yang urusannya, kita ya. lakukan dengan tetap dengan Pemkot Surabaya. Oke. Nah, sekarang mungkin yang ini ya Pak, yang terakhir ya Pak Darul, apakah himbauan atau saran dari Pansus, Pak Darul sebagai Pansus terhadap berbagai pihak, terhadap Pemkot untuk ini perubahan nama jalan ini apa yang mungkin bisa? Ya, saya menghimbau kepada petugas-petugas yang untuk mensosialisasikan itu agar segera secepatnya menemui masyarakat yang terdampak ini, agar mereka mengerti tujuan dan keinginan Pemkot itu kenapa jalan-jalan yang ada di situ mau dirubah. Yang kedua, petugas-petugas dari Pemkot itu juga secepatnya juga memberi solusi dan juga pengarahan kepada warga bahwa perubahan ini tidak akan membuat dampak negatif terhadap mereka. Pemkot akan menjamin segala bentuk administrasi yang melibatkan warga terdampak. Oke, baik, terima kasih Pak Darul. Jadi diharapkan bahwa adanya sosialisasi kepada warga semua bahwa tujuan perubahan nama jalan ini tentu inginnya yang baik ya, untuk meningkatkan nilai jual lahan maupun untuk meningkatkan sejarah Surabaya, siapakah saja yang sudah berperan demi kota Surabaya ini, termasuk mengenang jasa-jasa para pahlawan tentunya, dan juga tadi diberikan solusi ya. Jadi ada jaminan dari pemerintah kota Surabaya bahwa dengan adanya perubahan nama jalan ini tidak ada warga yang dirugikan. Nah itu Pansus dari Pak Darul tadi seperti itu, jadi tidak ada warga atau pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga pemerintah kota Surabaya harus siap dengan segala sesuatunya. Baik, terima kasih Pak Darul atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Fendi Zulan pamit undur diri, kita berjumpa kembali di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.